Allah tinggi, berada di atas segala sesuatu, terpisah dari makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluknya yang paling tinggi, yaitu arsy. Dan arsy itu kecil, Allah yang maha besar. Itu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dinukil dari para ulama salaf. Dan menurut bahasa Arab, istawa ala adalah Allah di atas. Tapi mereka rubah maknanya menjadi istaula. Allah berkuasa di atas. Bukan Allah berada di atas, namun berkuasa di atas. Maka jemaah sekalian, ini contoh tahrif makna. Tahriful makna. Perubahan atau penyelewengan makna yang harus kita jauhi. Kenapa harus kita jauhi? Ya nggak ada dalilnya. Itu ucapan tanpa ilmu. Allah telah mengingatkan kita, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah yang kamu tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Nggak ada dalilnya. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan istawa sebagai istaula. Tidak pula ada seorang sahabat yang menafsirkan istawa menjadi istaula, lalu mengingkari Allah berada di atas. Tidak ada. Bahkan jemaah sekalian, tidak pula ada dalam bahasa Arab. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, menurut bahasa Arab, istawa tidak ada memiliki makna istaula, kecuali dinukil dari seorang ahli bahasa Arab yang namanya Al-Akhtal, seorang Nasrani. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, awal mereka menafsirkan istawa dengan istaula dari Al-Akhtal, seorang Nasrani. Makanya kata beliau sangat mengherankan. Orang yang meninggalkan pendapat salaf kepada pendapat Al-Akhtal, seorang Nasrani. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, bahkan bertentangan dengan akal sehat. Jadi bertentangan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Juga bertentangan dengan ijma' kesepakatan sahabat. Juga bertentangan dengan bahasa. Tidak ada makna bahasa Arab seperti itu. Bahkan istaula dalam bahasa Arab artinya berkuasa setelah mengalahkan. Tentu Allah tidak perlu mengalahkan siapapun untuk bisa berkuasa di atas arsy-Nya. Kemudian juga bertentangan dengan akal sehat. Dan seringkali kita bantah mereka dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka nggak mau terima. Kenapa? Karena kata mereka, itu kan pemahaman kalian. Nah, ini susahnya di sini. Nggak nyambung. Kalau kita bantah dengan ijma', mereka juga menolak. Kata mereka, itu kan ijma' kalian. Kami juga punya ijma' sendiri. Maka mereka keluarkan ijma' diriwayatkan oleh orang-orang yang terpapar pemahaman Asy'ariyah. Atau sebagian ulama yang terpapar pemahaman Asy'ariyah. Bukan ijma' salaf. Malah bertentangan dengan ijma' salaf. Nah, jemaah sekalian, sekarang kita bantah mereka dengan akal sehat. Jadi, apa sebabnya mereka tidak mau mengimani sifat Allah atau sebagian sifat Allah? Subhanallah jemaah sekalian, banyak di antara mereka sebenarnya kita prasangka baik, niatnya itu baik, dia ingin mensucikan Allah, dia tidak ingin terjerumus menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi logika mereka, kalau kita mengimani Allah istiwa di atas arsy, maka melazimkan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu dalam logika mereka, dalam akal mereka. Jadi tujuan mereka baik, makanya mereka gunakan dalil laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Seperti kata seorang ustadz yang tidak mau beriman Allah di atas arsy, tapi Allah berkuasa di atas arsy katanya. Dalilnya apa kata beliau? Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk.
Jadi menurut logika mereka, kalau kita mengimani Allah di atas arsy, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka jemaah sekalian, kita bisa jawab mereka dengan 2 atau 3 logika yang insya Allah lebih tepat, atau dengan dalil akal yang lebih sehat. Yang pertama kita katakan kepada mereka, keberadaan Allah di atas arsy dan keberadaan makhluk di atas singgasana atau di atas kursi itu tidaklah sama. Kami tidak bermaksud menyamakan dan memang tidak melazimkan sama. Karena yang sama itu hanyalah dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa saja, bukan dari sisi hakikat. Jemaah sekalian, manusia di atas karpet, hewan di atas pohon, sama-sama kita namakan di atas. Apakah sama hakikat manusia di atas karpet dan hewan di atas pohon? Tentu tidak sama. Maka kita katakan ini antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Contoh lain jemaah sekalian, mereka mengingkari sifat Allah memiliki wajah, sifat zat Allah. Wajah mereka tafsirkan dengan zat Allah. Jadi Allah bagi mereka tidak memiliki wajah. Kenapa? Logika mereka, kalau kita mengatakan Allah memiliki wajah, berarti sama dong dengan makhluk. Maka mereka rubah makna wajah menjadi zat Allah. Atau kekuasaan Allah. Dan semisalnya. Maka jemaah sekalian, kita jawab juga dengan jawaban yang sama. Si fulan punya wajah, fulan yang lain punya wajah. Apakah sama wajah mereka? Tidak. Tidak sama. Banyak perbedaan. Manusia punya wajah, hewan punya wajah juga. Apakah sama? Wajah manusia dan hewan tidak sama. Maka kita katakan, ini antara makhluk dengan makhluk. Sama-sama disebut wajah, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Allah. Jadi tidak melazimkan. Sama-sama disebut wajah, lalu dia sama persis dari seluruh sisi. Tidak melazimkan seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, yang sama itu hanyalah dari sisi makna bahasanya. Sedangkan hakikatnya tidak sama. Hakikatnya tidak sama. Allah di atas, kita di atas, maknanya sama. Sama-sama di atas. Tapi hakikat bagaimana kita di atas sesuatu dan Allah di atas arsy, itu tentu tidak sama. Oleh karena itu kita katakan kepada mereka, jangan kalian gunakan logika makhluk terhadap Allah. Maksudnya jangan kiaskan makhluk dengan Allah. Jangan kiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk itu ketika dia berada di atas sesuatu, karena dia butuh kepada sesuatu itu. Allah jangan dikiaskan kepada makhluk. Allah di atas sesuatu, sama sekali Allah tidak membutuhkannya. Nah jemaah sekalian, apa sebab munculnya penyimpangan ini, atau logika yang salah ini, yang tidak logis sebenarnya, yang tidak masuk akal? Karena membayangkan Allah seperti makhluk. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mencoba menebak-nebak tentang sifat Allah menurut akal belaka, tidak bersandar kepada dalil. Baik, jadi ini jawaban yang pertama. Jangan kalian kiaskan Allah dengan makhluk. Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy. Makhluk di atas sesuatu karena dia butuh kepada sesuatu itu. Allah jangan kalian kiaskan dengan makhluk. Iya. Bahkan jemaah sekalian, kita pun nggak boleh mengatakan
Allah di atas arsy berarti menempel dengan arsy. Nggak boleh berkata begitu. Kenapa? Ya nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jadi di atas itu tidak selalu bermakna menempel. Bahkan pada makhluk pun ada seperti itu. Dia kita katakan di atas sesuatu. Bukan bermakna selalu dia menempel. Ya, contohnya kita katakan bulan berada di atas kita. Apakah bulan menempel dengan kita? Tentu tidak. Jadi nggak selamanya. Makna di atas itu berarti dia menempel di atas sesuatu yang ada di bawahnya. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, jawaban secara akal sehat yang kedua kita katakan, ketika mereka menafsirkan makna istawa dengan istaula, Allah berada di atas, diganti maknanya, dirubah maknanya, diselewengkan maknanya, menjadi berkuasa di atas. Dengan maksud supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka sebenarnya kita katakan kepada mereka, kalian telah menyamakan juga Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk ada juga yang punya kuasa. Ada makhluk yang disebut penguasa. Presiden kita sebut penguasa, raja kita sebut penguasa. Berarti sifat kuasa itu ada juga pada makhluk. Sebagaimana di atas sesuatu ada juga pada makhluk. Begitu pula sifat wajah. Mereka tafsirkan dengan zat, makhluk juga punya zat. Mereka tafsirkan dengan kekuasaan, makhluk juga punya kekuasaan. Jadi sama saja, nggak bisa lari. Mungkin mereka akan berkata, kan nggak sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Tidak pula sama zat Allah dengan zat makhluk. Jadi ketika kita mengatakan, kan makhluk juga punya zat, makhluk juga punya kuasa, maka mereka jawab, ya tidak samalah antara zat Allah dengan zat makhluk, kuasa Allah dengan kuasa makhluk. Maka kita katakan kepada mereka, begitu pula tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk, antara istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk, antara turunnya Allah dengan turunnya makhluk, juga tidak sama. Jadi, kenapa nggak dari awal saja? Mereka katakan, tidak sama antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini bantahan secara logika terhadap penyimpangan yang disebut dengan tahrif. Iya. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.